Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan keuangan dan menghadapi masalah dalam persoalan ekonomi, mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah konsep keseimbangan uang dan waktu dalam penentuan harga Bitcoin teman-teman. Ini ada sebuah artikel menarik, sebenarnya ini artikel sudah cukup lama, sekitar tanggal 10 Desember 2023, tetapi cukup menarik untuk kita berbicara tentang bagaimana menentukan harga Bitcoin dengan konsep money time balance teman-teman. Kita semua tahu bahwa PIFES, sebuah acara sejarah pertama kali terbesar dalam sejarah dunia kripto, memberikan kita peluang untuk merenung kembali tentang bagaimana kita menentukan harga satu Bitcoin teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan menjelajahi konsep keseimbangan antara uang dan waktu sebagai penentu nilai sejati dari mata uang digital ini. Sebagai peserta, kita akan berbicara tentang psikologi antara uang dan waktu teman-teman. Jadi sebagai peserta dalam P-Blockchain, setiap orang memiliki kecepatan dan kesempatan penambangan yang sama teman-teman. Yang berarti bahwa kita semua harus menunggu untuk mendapatkan Bitcoin. Video ini mengajukan pertanyaan mendasar, berapa lama waktu hidup yang seharusnya kita persembahkan untuk mendapatkan satu Bitcoin teman-teman. Jadi diasumsikan, contoh misalkan diasumsikan bahwa diperlukan waktu 1 bulan untuk mendapatkan satu Bitcoin. Pertanyaannya kemudian akan menjadi seberapa banyak hari dari hidup kita yang seharusnya kita persembahkan untuk membeli satu Bitcoin teman-teman. Jadi konsep ini memperkenalkan dimensi waktu sebagai faktor kunci di dalam menentukan nilai mata uang. Kemudian kita akan berbicara bagaimana kita menentukan nilai dari satu Bitcoin. Jawabannya ada pada pertanyaan, berapa banyak hari hidup yang wajar untuk dihabiskan demi membeli sepotong roti, tiket bioskop, atau bahkan mobil. Konsep ini membantu kita memahami nilai sebenarnya dari Bitcoin dan merupakan bagian dari pengembangan konsep uang dalam sejarah teman-teman. P-Network ini menyuntikkan faktor baru ke dalam nilai uang dengan memperkenalkan waktu sebagai elemen penting. Dengan menggunakan Bitcoin, nilai mata uang tersebut meningkat dan jumlahnya dalam peredaran ini berkurang karena adanya pengguna yang menyimpannya teman-teman. Mekanisme penambangan P-Network memastikan bahwa pasokan Bitcoin ke dalam sirkulasi ini semakin berkurang setiap harinya. Kemudian semakin banyak orang menggunakan Bitcoin, maka semakin berkembang area penggunaan teman-teman, dan akan semakin sedikit pasokan yang masuk ke dalam sirkulasi, sehingga permintaan terhadap Bitcoin akan meningkat. Dan ini akan menciptakan situasi di mana pasokan tidak dapat memenuhi permintaan, yang pada gilirannya ini akan membuat harga Bitcoin menjadi lebih bernilai teman-teman.
Dan fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru di dalam sejarah ekonomi. Dalam proses pengembangan konsep uang, P-Network telah memperkenalkan dimensi waktu sebagai faktor penentu nilai. Dengan mempertimbangkan berapa lama waktu hidup yang wajar untuk dihabiskan demi memperoleh satu P-Coin, kita dapat memahami nilai sebenarnya dari mata uang digital ini. Dalam konteks ini penting untuk diingat bahwa waktu kita memiliki nilai yang sangat berharga dan keseimbangan antara uang dan waktu akan membentuk dasar dari harga P-Coin, teman-teman. Penggunaan P-Coin tidak hanya mempengaruhi nilai mata uang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial secara keseluruhan di masyarakat, teman-teman. Ketika orang menghabiskan P-Coin, maka nilai mata uang tersebut meningkat dan lebih banyak lagi yang berpindah ke sirkulasi di dalam locking atau simpanan, teman-teman. Ini akan menciptakan sebuah siklus di mana penggunaan yang terus-menerus meningkatkan nilai P-Coin. Sementara mekanisme penambangan memastikan pertumbuhan yang lambat ke dalam pasokan baru, teman-teman. Di sisi sosial, konsep ini mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana kita bersedia berinvestasi dalam barang dan jasa tertentu dalam waktu hidup kita, teman-teman. Apakah kita akan lebih memilih menghabiskan beberapa hari dari hidup untuk kebutuhan dasar, atau apakah kita bersedia menunggu lebih lama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mahal, teman-teman? Dan ini akan menciptakan kesadaran akan nilai waktu di dalam pengambilan keputusan ekonomi pribadi. Penting untuk dicatat bahwa sifat historis dari perkembangan konsep uang telah melibatkan banyak faktor. Dan P-Network dengan cerdik memasukkan waktu sebagai elemen kunci, teman-teman. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan menjadi semakin kompleks dengan penambahan faktor waktu ini. Dan hal ini menarik perhatian para ekonom dan para pengamat pasar, teman-teman. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan dan pengakuan luas terhadap P-Coin, komunitas P-Network akan menjadi pusat perhatian. Peningkatan permintaan dapat mengarah pada peningkatan nilai dari P-Coin, teman-teman, yang pada gilirannya dapat menguntungkan pengguna dan mendorong adopsi lebih lanjut. Dan ini akan menciptakan dinamika ekonomi yang menarik yang perlu untuk terus dipantau, teman-teman. Jadi demikian, teman-teman, konsep ini semoga bisa dipahami. Kita di sini berbicara tentang psikologi, jadi ada sebuah metode finding balance between time and money, jadi adalah sebuah konsep keseimbangan antara waktu dan uang, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini tentang konsep waktu dan uang di dalam rangka menciptakan fondasi bagi harga P-Network. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.